Tubuh ramping dari seorang perempuan yang terbungkus seragam sekolah anak SMA. Tepat di depan mata Dio tersungkur memenuhi hukum fisika tentang gaya gravitasi. Sepersekian detik lalu, tubuh dengan bobot sekitar 45 kg itu tersungkur di bawah lampu penyeberangan. Tubuh ramping yang kini tergeletak di bahu jalan yang membuat hening seketika, kini berganti riuh dari jerit seorang ibu-ibu yang 5 langkah di belakangnya. Begitupun langkah Dio yang tanpa sadar semakin cepat. Respon dari keadaan darurat itu. "Linda?" Itu kata yang terucap. Dio mengenal sosok ini. Siswi yang cukup berprestasi dari tempat Dio mengabdikan diri. Sekarang tubuhnya tersandar lebih nyaman di paha Dio yang sedari tadi mencoba menyadarkannya setelah beberapa saat lalu Dio dengan sigap menggendongnya ke tempat yang lebih teduh. Matanya hanya terfokus pada plester di lengan kiri Linda yang membuat Dio berpikir apa mungkin Linda juga terjatuh sebelumnya di tempat lain. 15 menit berlalu, kini Linda mulai siuman setelah beberapa kali Dio mengoleskan minyak kayu putih yang selalu dibawanya. Mungkin ini terkesan feminim, karena Dio seorang laki-laki yang berpostur cukup besar membawa minyak kayu putih di saku celana setiap saat. Tetapi ada alasan untuk hal ini. Karena Dio seorang guru BP yang memang selalu handling anak-anak yang pingsan saat upacara hari Senin. Tubuh ringan Linda kini mulai bisa menyeimbangkan dengan gaya gravitasi bumi. Kini tubuhnya lebih tegak dan kembali ke posisi di mana dia bisa berjalan lagi. Linda pun tak lupa berterima kasih kepada Dio yang sudah merawatnya sampai dia bisa kembali menempuh perjalanan pulang. Rasa cemas Dio kian memuncak. Isi kepalanya penuh rasa cemas dan khawatir. Terlebih setelah teralih oleh plester yang memang membuatnya overthinking. Ada sisa sayatan yang tak tertutup yang membuat Dio menepis bahwa luka itu karena Linda terjatuh. Karena plester yang digunakan pun tak nampak seperti baru, seperti sudah 2 hari digunakan. Satu coklat panas dari gelas kaca yang dari tadi Dio pegang kini sudah mulai dingin. Suhunya turun sampai 60 derajat Fahrenheit yang mungkin bisa diminum dalam sekali teguk saja. Dio memilih minuman ini karena ingin merefleksikan tubuhnya agar lebih rileks karena kejadian tadi. Bahkan alunan musik jazz dari kafeteria nyatanya tidak membantu membuatnya lebih tenang. Satu kata yang ada di pikiran Dio, kata negatif yang memang terus memenuhi ruang pikirannya. Self-harm. Isu tentang mental illness yang kini menjadi momok bagi remaja seumuran Linda. Dio menarik kesimpulan ini karena dia tahu betul Linda adalah sosok berprestasi namun tidak dapat dukungan dari keluarganya. Linda adalah sosok yang mempunyai self-esteem rendah, terlebih karena orang tua Linda bercerai 1 tahun yang lalu. Sekarang Dio dan Linda bertatap lebih lama di ruangan 4x4. Saksinya hanya buku-buku sosiologi milik Dio yang tersusun rapi di ruangannya. Ruang BP yang biasanya cocok bagi mereka yang bermasalah di sekolah, kini menjadi ruang penuh rasa cemas bagi Dio. Sebab hari ini, tepat 1 hari setelah kejadian yang membuat Dio gusar dan tak sabar untuk mendengar kenyataan yang akan Linda ucapkan tentang sisa sayatan yang tak tertutup plester saat kejadian itu. Di sisi lain, Linda merasa ini ruangan interogasi yang harus dihadapi. Ruangan yang akan membuatnya penuh sesak akan pertanyaan yang mungkin membuat dadanya meledak. Linda sadar pasti luka itu yang akan Dio tanyakan. Sebab beberapa kali saat mereka saling berpapasan, mata Dio seolah tertuju pada pergelangan tangan kirinya. Ruangan yang beraroma bunga lavender dari pengharum ruangan kini berganti menyerupai dupa yang akan menyebarkan pesan kesedihan. 10 menit kini telah berlalu. Mata Linda kini mengembun seolah akan ada yang turun dari sudut matanya. Plester penutup yang menjadi saksi bisu sekarang akan berbicara tentang kenyataan. Perlahan plester itu terbuka, namun raut wajah Linda berubah seketika. Ada senyum menyeringai yang tidak elok dia sunggingkan. Senyum palsunya Linda seketika menanarkan mata Dio. Linda menjelaskan bahwa ingin membuat tato pada lengannya dengan teknik tradisional. Satu simbol gelombang frekuensi yang mungkin bentuknya seperti detak jantung pada layar bedside. Tapi Dio menyela penjelasan Linda dan menyebut sebuah kata, self-harm.
Linda membisu. Raut wajahnya sekarang berubah lagi. Otot wajah yang awalnya membuat selengkungan senyum itu kini melemah, hingga segaris raut yang malah terlihat sinis. Pupil matanya mengecil, keningnya mengkerut. Pertahanannya tumbang oleh satu peluru saja. Linda tidak bisa berbohong lagi. Dia hanya bisa menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dengan segaris senyum palsu. Dengan nada datar, Linda hanya bisa menjelaskan bahwa ini hanyalah sebuah simbol frekuensi. Dio pun menahan beberapa kata hingga hanya tersangkut sampai kerongkongan. Dia memberi ruang untuk Linda agar bisa menumpahkan emosi yang menyesak di rongga dadanya. Tak lama Linda bangkit tanpa permisi. Dia bergegas keluar dari ruangan BP. Dio pun membiarkannya menahan rasa penasarannya dan semua egonya sekarang. Dio hanya diam, tapi otaknya bekerja lebih keras seperti ada pembajakan amigdala dalam kepalanya. Hertz. Benar, ini adalah satuan frekuensi. Ada satu simpul yang Dio ambil setelah teringat kata itu. Bagi Dio, ini seperti permainan teka-teki yang dilakukan Linda padanya. Karena Dio sadar, Linda adalah sosok yang pandai menutupi sebuah masalah. Homofon. Ini adalah kata random berikutnya dari Dio. Dio pun tersenyum karena merasa teka-teki dari Linda begitu mudah untuk dia pecahkan. Ruang kelas 11C kini menyisakan bangku kosong. Bangku milik Linda yang sudah 2 hari setelah pemanggilan hari itu tidak masuk dengan alasan izin sakit. Dio yang mengetahui hal itu berdiri lebih lama memandangi piala besar milik Linda yang memenangi Olimpiade Fisika di tahun pertamanya bersekolah di sana. Pikiran Dio semakin melayang, membayangkan fake skenario yang lebih ekstrim yang mungkin akan Linda lakukan. Dio meminta izin kepada wali kelas 11C untuk berkunjung ke rumah Linda sepulang dia mengajar. Dio berpikir Linda butuh ruang untuk bicara dan ruang untuk didengar. Motor 150cc pabrikan Jepang milik Dio kini dipacu lebih cepat sekitar 80 km per jam melewati jalanan kota yang agak sepi karena hujan yang tiba-tiba turun. Sampai saatnya Dio berhenti di sebuah rumah yang cukup minimalis milik Bibi Linda. Pagar besi yang mulai berkarat menjadi portal pertama yang akan Dio lewati, layaknya portal menuju bos lantai dalam permainan RPG yang sering Dio mainkan. Ini bukan kali pertama Dio berkunjung. Seolah Dio belum selesai di lantai ini untuk menaklukkan Linda sang bos lantai. Bagi Dio, Linda adalah sosok yang penuh teka-teki. Setelah di tahun pertama, Dio adalah wali kelasnya langsung. Intuisi Dio sangat bagus hari ini. Baru setengah pintu besi itu akan terbuka, satu teriakan dari arah rumah begitu jelas, melesat di antara butir hujan yang turun menembus ruang cemas Dio. Dio pun menerobos ruang depan yang memang tidak terkunci. Linda? Si Bibi berteriak dalam isak melihat Linda dengan sebotol aseton yang berada di lengan kanannya tergeletak di depan pintu kamar. Dia terengah. Adrenalinnya kini terpacu hebat, menjalar lebih liar dalam tubuhnya. Berselimut khawatir, dia langsung menarik tubuh Linda, membalikkan tubuh ramping Linda untuk berusaha mengeluarkan zat kimia yang hendak dia minum. Dio meminta Bibi untuk membawakannya 1 gelas susu murni, berharap bisa menetralisir zat kimia yang masuk dalam mulut Linda. Dio menarik napas panjang. Lebih tenang dan rileks karena 1 botol aseton tertutup rapat. Beruntung, Linda tidak meminum cairan aseton itu, hanya keracunan karena menghirupnya yang terlalu kuat. 30 menit pun berlalu. Ada gerak dari jari tangan Linda. Keningnya mengkerut, kelopak matanya sedikit demi sedikit terbuka. Dan hebatnya Linda hanya tersenyum ke arah Dio. Mungkin maksudnya ingin berterima kasih untuk kedua kalinya. Tak berselang lama Linda sudah bisa duduk. Dia mendudukkan kepalanya. Butir demi butir air kini jatuh melewati pipi Linda. Dia yang menyaksikan itu hanya terdiam, yang sesekali mengelus kepala Linda. Hurts. Di sela isak Linda, Dio menyelipkan kata itu.
Lantas isaknya pun terhenti. Ada senyum yang dibarengi tawa dari Linda. "Good job, sir." Satu kata pasti yang Linda ucap untuk Dio, berbalas senyum tulus dari Dio penuh rasa syukur. Hertz adalah satuan frekuensi yang akan sama kedengarannya dengan pelafalan Hertz dalam bahasa Inggris. Linda menggunakan istilah homofon sebagai kode kecil untuk Dio. Beruntungnya Dio sadar akan permainan itu. Homofon diartikan sebagai sekelompok kata yang memiliki pronunciation hampir mirip, bahkan sama persis, tapi artinya berbeda. Hujan yang mulai reda, debu kusen jendela dan wangi sabun dari spray tempat tidur sekarang menjadi saksinya. Linda pun menjelaskan bahwa ada arti yang lebih mendalam pada sayatan di lengan yang dia buat. Itu adalah sebuah kode Morse dalam bentuk sandi rumput yang tidak lain adalah nama ibunya, Rara.